Jadi di dalam kasus Subang ini betul sekali memang alat bukti itu sudah banyak mungkin dikantongi oleh pihak kepolisian. Begitu juga mungkin terkait alat bukti juga sudah banyak sekali. Nah, lalu setelah banyak, kenapa kasus ini belum terungkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, masih bersama saya Heri Susanto dalam pembahasan kasus Subang. Teman-teman semuanya, mungkin teman-teman semuanya pada sekarang ini itu sangat kecewa ya dengan terkait perkembangan kasus Subang setelah teman-teman menerima notifikasi dari ponsel teman-teman yang teman-teman miliki, seolah pembahasan kasus Subang itu seperti itu saja, muter-muter saja. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk bagaimana menjelaskan terkait hal ini. Dalam kasus Subang ini hanya cukup perlu 2 alat bukti saja untuk bagaimana bisa menetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Lalu timbul pertanyaan, kenapa saat ini belum bisa ditetapkan? Karena memang yaitu tadi bahwa jawabannya perlu 2 alat bukti ini. Nah, setelah kita menyimak video yang disampaikan di dalam sebuah media nasional tersebut, di situ dikatakan bahwa ada ratusan alat bukti dan ratusan barang bukti. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Ada sebagian yang bertanya kepada saya, baik WA maupun juga saya melihat kolom komentar ya, terkait persoalan alat bukti ini. Sementara mungkin teman-teman semuanya mendengar bahwa ada ratusan alat bukti yang sudah ditemukan, ada ratusan barang bukti yang sudah ditemukan. Jadi di dalam kasus Subang ini betul sekali memang alat bukti itu sudah banyak mungkin dikantongi oleh pihak kepolisian. Begitu juga mungkin terkait alat bukti juga sudah banyak sekali. Nah, lalu setelah banyak, kenapa kasus ini belum terungkap? Padahal kan kita ini cuma butuh 2 alat bukti. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait 2 alat bukti ini. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan 2 alat bukti ini? Yang pertama, kita berbicara dulu terkait apa itu alat bukti. Nah, di KUHP 184 dijelaskan tentang alat bukti yang sah itu adalah keterangan saksi, keterangan para ahli, petunjuk, surat, dan keterangan daripada terdakwa. Nah, jadi yang dimaksud dengan 2 alat bukti ini, walaupun memang di dalam kasus Subang ini sudah banyak sekali alat bukti, tetapi kalau belum adanya kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, maka saya yakin pihak kepolisian tidak akan menetapkan. Jadi pada kesempatan kali ini yang pertama kita bahas itu terkait 2 alat bukti. Misalkan kita ada menemukan alat bukti, misalkan keterangan daripada saksi. Nah, keterangan saksi ini apakah sudah merujuk? Oke, misalkan keterangan daripada saksi ini dilakukan oleh pendalaman oleh pihak penyidik kepolisian. Lalu nanti keterangan daripada saksi ini perlu adanya sinkronisasi. Apakah itu dengan jejak yang ada di TKP atau DNA yang ada di TKP misalkan, atau DNA yang ada di korban. Nah, ini perlu adanya kesesuaian, ini perlu adanya sinkronisasi. Banyak sekalipun alat bukti yang ditemukan atau yang saat ini dikantongi oleh pihak kepolisian, sepertinya perlu adanya pembanding, perlu adanya kesesuaian, perlu adanya sinkronisasi yang dimaksud. Jadi pada kesempatan kali ini saya jelaskan hal itu. Itulah kenapa sampai saat ini banyak sekalipun ratusan alat bukti, banyak sekalipun barang bukti, tetapi pihak kepolisian belum bisa menetapkan tersangka di balik kasus Subang. Karena memang 2 alat bukti yang merujuk kepada KUHP 184 tadi itu yang sudah dijelaskan di sana, itu belum ada kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Sehingga pihak kepolisian masih harus terus melakukan pendalaman untuk bagaimana ketemunya 2 alat bukti ini. Untuk bagaimana alat bukti mungkin yang sekarang sudah dikantongi dari hasil proses
penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi belum adanya kesesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Itu teman-teman persoalannya. Nah, itulah teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Lalu kita sekarang mencoba untuk melanjutkan ya kepada kasus ini, bagaimana kuncinya agar kasus ini bisa segera terungkap. Sebetulnya saya akan mencoba dan saya ingin menyampaikan hal seperti ini kepada teman-teman semuanya sesuai dengan analisa saya dari awal sampai dengan sekarang. Tapi mungkin ini baru kesempatan kali saya setelah saya menyimak beberapa keterangan yang diberikan oleh saksi di dalam kasus Subang, yang tentunya saya melakukan wawancara sendiri, ataupun mungkin saya melihat dari teman-teman lain, YouTuber lain yang melakukan wawancara dengan salah satu saksi tersebut. Begitu juga saya mendengarkan komentar dari pakar hukum, dari pakar-pakar yang lain yang ada kaitannya dengan tindakan kejahatan ini. Dan selain itu juga saya juga melihat studi kasus ya, melihat studi kasus yang memang kasus yang lama tapi bisa terungkap. Jadi kalau kasus ini ingin terungkap, yang pertama itu adalah untuk bagaimana khususnya dari pihak keluarga itu intinya berusaha keras untuk bagaimana bisa mendorong pihak kepolisian di dalam pengungkapan kasus ini. Tetapi saya berbicara seperti ini bukan berarti saya tidak melihat belum ada upaya. Upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga itu sudah sangat luar biasa sekali teman-teman. Salah satu contoh usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga yang waktu itu dilakukan masih didampingi oleh pengacaranya. Misalkan mengadukan hal ini kepada presiden, mengadukan hal ini misalkan dengan menyurati Kapolri, menyurati hal ini disampaikan kepada Kapolda. Malahan dari kuasa hukum ATS Laupom sendiri sudah melakukan ini untuk bagaimana melakukan hal yang sama, untuk bagaimana pengungkapan kasus ini bisa cepat terungkap. Hanya mungkin untuk upaya yang dilakukan pihak keluarga itu perlu lebih greget lagi gitu loh teman-teman semuanya. Nah itu yang pertama. Terkait apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Ibrahim Tompo, dalam pengungkapan kasus ini perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Makanya Polda Jabar menyediakan hotline yang tujuannya adalah untuk bagaimana hotline ini menampung informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian untuk bagaimana bisa memudahkan dalam pengungkapan kasus ini. Nanti setelah ada sebuah usaha yang bisa dikatakan lebih keras lagi yang dilakukan oleh pihak keluarga, nanti media, ini kita dalam pemanfaatan media ya, media sosial ya. Saya yakin kemarin di podcastnya Bang Deddy Corbuzier juga memberikan efek yang begitu besar ya, terutama kepada YouTuber-YouTuber yang sering mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Dan pada saat podcast Ibu Dr. Sumiastri di channelnya Bang Deddy Corbuzier ini, itu sangat banyak sekali penonton ya. Sehingga tadinya yang tidak tahu menjadi tahu, yang akhirnya kasus ini menjadi ramai sekali dan dibahas oleh beberapa konten kreator yang sering mewartakan terkait perkembangan kasus Subang ini. Nah, jadi pengaruh media sosial ini itu kan memberikan efek yang begitu besar, apalagi sudah disampaikan di podcastnya Bang Deddy yang memiliki jutaan subscriber ya. Kalau tidak salah sekitar hampir 20 juta lebih ya mungkin saat ini. Jadi memberikan efek yang begitu besar kepada kita semuanya untuk bagaimana kasus ini menjadi viral dan sekarang bisa dikatakan kasus ini sudah viral ya teman-teman semuanya. Berbicara terhadap hal yang dilakukan oleh YouTuber ya. YouTuber ini hanya bisa untuk bagaimana mewartakan terkait perkembangan kasus ini saja dengan keterbatasan ya. Untuk bagaimana kasus ini menjadi viral. Lalu sekarang berbicara terkait kewenangan pihak kepolisian. Pihak kepolisian itu kan memiliki kewenangan untuk bagaimana menetapkan saksi misalkan menjadi tersangka. Tapi tentunya perlu didasari dengan dua alat bukti itu tadi.
Nah, lalu sekarang berbicara terhadap kewenangan hakim. Nah, hakim ini memiliki kewenangan untuk bagaimana dia bisa menentukan nasibnya dari terdakwa menjadi terpidana. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi perlu kita memang sepakati dulu bahwa kita semuanya ini terkadang tidak bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan teman-teman ya, terkait wawancara dengan salah satu saksi, dengan siapapun yang sekiranya mengetahui dan dapat memberikan informasi dengan sebuah harapan informasi itu dapat menjadikan sebuah petunjuk untuk pengungkapan kasus Subang. Terkadang di lapangan itu ada ganjalan, ada persoalan yang tentunya dengan kapasitas seorang YouTuber kita tidak bisa memaksakan hal itu. Tapi setidaknya usaha yang dilakukan oleh kita agar kasus ini tetap saja terus menjadi perbincangan, sehingga kasus ini menjadi viral, sehingga menjadi sebuah atensi, sehingga pihak kepolisian dapat segera menetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Walaupun memang terkadang, saya yakin pihak kepolisian juga memiliki standar operasional prosedur sendiri ya, untuk bagaimana bisa menetapkan seorang saksi menjadi tersangka. Karena memang ini juga menyangkut dengan hak asasi manusia. Saya yakin dengan profesionalisme yang dimiliki kepolisian, kasus Subang ini akan terungkap. Jadi itulah teman-teman pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, terutama persoalan terkait alat bukti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.